Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati dosen pengampu dari mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam Fadilatul Ustadz Muhammad Farhan SPDI, Eshum MPDI, dan segenap para dosen-dosen yang kami hormati dan jajaran Rektorat Universitas Sultan Agung Semarang. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kesehatan, kenikmatan dan berbagai macam nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, serta selawat dan juga salam kita curahkan, limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami untuk mempresentasikan sejarah pendidikan Islam pada zaman Kekhalifahan Abbasiyah sebagai tugas ujian tengah semester atau UTS pada mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yang diampu oleh Fadilatul Ustadz Muhammad Farhan, yang kami susun di dalam beberapa tema-tema berikut, yaitu yang pertama ada tentang sejarah dari Kekhalifahan Abbasiyah, kemudian bagaimana keadaan pendidikan di kala itu, kemudian bagaimana tradisi ilmiah pada saat itu, dan yang terakhir yaitu adalah tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan. Baik, kita awali dengan sejarah dari Kekhalifahan Abbasiyah, bahwa Daulah atau Kekhalifahan Abbasiyah menguasai Kekhalifahan Islam pada tahun 132 Hijriyah, yang ditandai dengan pelantikan khalifah yang pertama, yaitu Sayyidina Abu Abbas Abdullah As-Saffah di negeri Kufah. Jadi sebagaimana yang kita pahami bahwa kalimah Abbasiyah berintisab kepada paman Kanjeng Nabi, yaitu Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, yang kemudian pada tahun ke-132 Hijriah menjadi kejayaan Islam pada saat itu dengan dipimpin atau dikhalifai oleh Daulah Abbasiyah, yaitu tadi yang diangkat sebagai khalifah, yaitu bernama Abu Abbas Abdullah As-Saffah. Kekhalifahan Abbasiyah berlangsung cukup panjang, yaitu hingga tahun 656 Hijriah. Jadi ada 500 tahun lebih di mana Kekhalifahan Abbasiyah ini memimpin dan menjadi kejayaan Islam pada saat itu. Yang juga merupakan tahun pemerintahan mereka berakhir, yaitu dengan kematian khalifah yang terakhir Daulah Islamiyah, Daulah Abbasiyah, yaitu yang bernama Abdullah Al-Mu'tasim, di tangan yang sejarah ini cukup sangat terkenal pula, yaitu di tangan Holako, salah seorang keturunan Genghis Khan, pemimpin bangsa Tatar, dan yang membawa mereka ke Daulah Islamiyah. Baik, sedikit kami menghadirkan pula penjelasan tentang sejarah Abbasiyah yang menyangkut pada eh, pendidikan Islam, bahwa sejarah pendidikan Islam pada zaman Abbasiyah ini mencerminkan transformasi dari pendidikan yang semula itu terbatas pada aspek keagamaan menjadi sistem yang lebih luas lagi. Tentunya dengan adanya modernisasi, perkembangan zaman, dan hadirnya para ulama-ulama
yang terus jadi setiap generasi-generasi mengisi dan eh, membawa dakwah-dakwah Islam sehingga mencakup pula pendidikan dalam ilmu-ilmu yang sifatnya itu juga rasional atau ilmu-ilmu umum seperti halnya matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat yang termasuk daripada ulama yang ada di bidang kedokteran atau kesehatan yang banyak orang juga kenal yaitu adalah Ibnu Sina. Itu pun beliau muncul pada zaman kekhalifahan Abbasiyah. Hal ini sangat dipengaruhi oleh interaksi yang intensif dengan adanya peradaban di Yunani, Persia, dan India melalui terjemahan karya-karya yang klasik. Latar belakang ini di dalam sejarah Abbasiyah terjadi atau menjadi hal yang penting karena memang zaman Abbasiyah itu mewakili Renaissance Islam yang pertama, di mana pendidikan menjadi alat yang utama untuk kemajuan masyarakat, yaitu seperti pada saat khalifah-khalifah di zaman Abbasiyah memimpin, seperti contoh saja Sayyidina Ma'mun, putra dari Harun ar-Rasyid. Beliau mempromosikan itu pendidikan sebagai bagian dari kebijakan negara, yaitu dengan mendirikan lembaga-lembaga yang mendorong adanya inovasi-inovasi. Baik, namun konteks ini juga diwarnai dengan adanya tantangan-tantangan, seperti halnya konflik internal, pengaruh asing, dan pada akhirnya terjadilah penaklukan di daerah Mongol sekitar tahun 1259 Masehi yang kemudian akhirnya menghancurkan negeri Baghdad pada saat itu. Pemahaman tentang pendidikan Islam pada zaman Khalifah Abbasiyah ini tidak hanya relevan untuk sisi sejarah, tapi juga memberikan banyak wawasan bagi pendidikan Islam yang kontemporer, yang seringkali berusaha untuk mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dengan adanya tantangan yang modern. Secara lebih spesifik, pendidikan pada masa kekhalifahan Abbasiyah ini berkembang dari model yang sederhana, itu seperti masjid, menjadi sistem yang lebih terstruktur, yang melibatkan berbagai lembaga. Ini mencerminkan bahwa perubahan sosial Islam itu menjadi agama yang mayoritas di wilayah yang luas, dari mulai Spanyol atau yang dulu bernama Andalusia hingga sampai ke India. Sehingga pendidikan menjadi sarana untuk menyatukan keragamaan atau keanekaragaman budaya. Nah, latar belakang ini juga menunjukkan bagaimana pendidikan Islam pada zaman Abbasiyah itu berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan yang sifatnya universal, seperti melalui karyanya Al-Khwarizmi di dalam ilmu matematika. Kemudian tadi juga kami sebutkan yaitu Ibnu Sina di dalam ilmu kesehatan atau kedokteran. Baik, itu sekelumit tentang sejarah Abbasiyah dari mulai kapan berlangsungnya, kemudian siapa pemimpinnya, kemudian hal-hal yang berkenaan tentang pendidikan pada saat itu yang tadi kami sampaikan bahwa sudah mulai berkembang kepada ilmu-ilmu yang sifatnya umum seperti tadi matematika, yaitu karya dari Al-Khwarizmi dan juga kesehatan atau kedokteran yaitu dari Ibnu Sina. Baik, kemudian kita akan lebih spesifik berbicara tentang sejarah pendidikan pada kala itu. Karena memang
yang menjadi pokok dari pembahasan kali ini yaitu adalah tentang sejarah pendidikan Islamnya pada zaman kekhalifahan Abbasiyah, yaitu adalah dengan didirikannya lembaga-lembaga pendidikan pada saat itu. Yang pertama yaitu ada yang namanya Al-Hawanit Al-Warraqin, yaitu oh, dia semacam karya tulis atau semacam sebuah produk yang menjadikan adanya hasil-hasil cetakan-cetakan dari karya-karya ilmiah dari para ulama. Mencetak karya ini, mencetak karya ini, mencetak karya ini, yaitu lewat lembaga Al-Hawanit Al-Warraqin. Kemudian juga ada lembaga pendidikan yang namanya Manazil Al-Ulama, yaitu sebagai tempat berkumpulnya para ulama sebagai wadah bagi para ulama untuk kemudian berkumpul, berdiskusi, kemudian bermutolaah, dan mereka memproduksi kemudian fatwa-fatwa dari mereka. Mungkin kalau di kala saat ini di berbagai macam negara Timur Tengah ada yang namanya Darul Ifta. Nah, disinilah dulu mulai adanya pada zaman Khalifah Abbasiyah itu lembaga pendidikan yang disebut dengan Manazil Al-Ulama. Yang ketiga itu adalah ribat. Ribat itu istilah pondok pesantren yang banyak dipakai ada di Timur Tengah, khususnya ya di Madinah, di Mekah, kemudian di Hadramut menyebut dengan nama ribat. Yang kemudian juga sampai ke Indonesia, istilah ribat itu ditransformasi menjadi kalau istilah kita ya ponpes atau pondok pesantren, yaitu tempat di mana anak-anak didik khususnya golongan para santri mereka menuntut ilmu agama di sana. Dan tentu ribat ini kalau diambil atau ditarik dari segi sejarah yang ada dalam Islam secara keseluruhan ini sudah mulai sejak zaman Nabi ketika di Madinah adanya ashabul ashabus suffah 70 sahabat-sahabat Nabi yang fokus untuk berdiam di Masjid Nabi, untuk menuntut ilmu, untuk suluk kepada Allah, dan mereka mengikuti keseharian kegiatan-kegiatan Kanjeng Nabi. Mereka tidak bekerja, mereka tidak berdagang, mereka tidak bertani, mereka hanya fokus di sana. Yaitu yang paling-paling terkenal dari 70 sahabat Ashabus Suffah adalah Sayyidina Abdurrahman bin Sakhr, Abu Hurairah. Jadi kemudian sampai turun ayat itu dalam surat Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wala ta'tu 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wala dan seterusnya ya akhir ayat. Bahwa Nabi dipesani oleh Allah untuk para ashabus sufah itu wasbir nafsaka dan sabarkanlah dirimu wahai Muhammad ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi bersama orang-orang yang kesehariannya siang dan malam, pagi dan petang menyeru kepada Allah, yaitu mereka yang disebut sebagai ashabus sufah, 70 para sahabat Nabi yang mereka menjadi titik utama yang sampai kemudian saat ini terus dilestarikan dengan adanya budaya ribat atau pesantren. Baik, itu tadi lembaga pendidikan pada Khalifah Abbasiyah sudah adanya ribat-ribat atau pondok-pondok pesantren. Yang keempat itu lembaga pendidikan berupa perpustakaan, yaitu tempat dikumpulkannya karya-karya tulis dari zaman-zaman yang kontemporer sampai yang modern, berbagai macam literasi-literasi ada di sana. Sehingga memudahkan bagi
eh, para ulama dan juga orang-orang yang berkecimpung di bidang fatwa untuk memproduksi atau mengistinbatkan hukum dari literasi-literasi yang ada. Terakhir, yaitu lembaga pendidikan berupa zawiyah. Zawiyah itu bahasa Arab yang berarti pojokan. Mungkin kalau yang sekarang kita lihat seperti kalau ada rumah-rumah biasanya para habaib, ya, para kiai, ya, mereka mengambil tradisi zawiyah itu di rumahnya ada semacam undaan-undaan di pojokan rumah, kotak, mungkin ukuran 2 kali 3 meter begitu, dan level dari apa alas atas apa namanya alasnya itu atau lantainya itu lebih tinggi dari lantai rumahnya. Dijadikan undang-undang sedikit, mungkin tinggi sekitar 20 cm, 30 cm, kemudian digelar karpet di situ, digunakan orang duduk menggunakan karpet. Biasanya di pinggir-pinggirnya dipasang bantal-bantal untuk sendi-sendian. Kemudian di sekeliling apa namanya itu temboknya ada kitab-kitab. Itu namanya zawiyah. Seperti kalau kita masuk di Masjid Riyadh Solo ada zawiyahnya. Di rumah-rumah para habaib sekitar situ juga banyak zawiyah-zawiyahnya. Artinya tempat untuk bersantai. Biasanya yang diadakan di zawiyah itu rauhah-rauhah. Majelis sore menjelang maghrib. Ketika orang-orang ini secara umum tapi bukan kok hanya santri, bukan kok khusus para ulama, tapi orang-orang umum nih biasanya. Jadi ketika full pagi sampai dengan sore mereka itu beraktivitas, ada yang berdagang, ada yang bertani. Mereka sebelum maghrib kumpul untuk majelis ilmu, baca kitab-kitab yang ringan-ringan, kitab tasawuf seringnya sih, kitab ringan-ringan, kitab Imam Ghazali, kitab Imamul Haddad dibacakan di zawiyah itu untuk majelis-majelis rohah. Sehingga disinilah kemudian menjadi sebuah perimbangan bagi mereka yang berkecimpung di bidang bisnis, usaha, petani, ataupun pekerjaan-pekerjaan yang lain. Mereka tuh sibuk sehari-harinya tuh di bidang ma'isyah, bukan fokus di bidang keilmuan, santri atau apalagi ulama, bukan. Mereka orang biasa, tapi difasilitasilah dengan majelis rohah itu supaya mereka itu mbok yo meh maghrib itu eling sama Allah dengan zikir, dengan ilmu agama, dengan taqarrub ilallah. Nah, ini beberapa pendidikan-pendidikan di dalam sebuah lembaga yang pada kala itu zaman kekhalifahan Abbasiyah mulai muncul di sana. Baik, kemudian bahasan yang berikutnya yaitu adalah tentang tradisi ilmiah yang mulai mengakar atau muncul pada zaman kekhalifahan Abbasiyah. Yang pertama adalah mudzakarah, yaitu saling bertukar informasi atau mutolaah. Jadi ada satu permasalahan di dalam mungkin masyarakat atau umat di suatu tempat, kemudian dibawalah dalam majelis mudzakarah itu untuk kemudian kita saling bertukar informasi dari literasi yang satu kepada literasi yang lainnya. Mungkin ada satu apa namanya studi kasus yang di daerah X ini belum ada tapi di daerah Y itu ada, sehingga perlu kemudian dimunculkan untuk mencari solusi agar kemudian nanti hal ini menjadi sebuah eh, persiapan, oh nanti kalau terjadi di wilayah yang lain ini tuh ternyata solusinya, oh ini tuh literasinya, oh hukumnya seperti ini, oh ternyata pendapat ulama seperti ini dan seperti ini ada di dalam majelis mudzakarah, saling bertukar informasi, saling bertukar literasi dari suatu apa namanya studi kasus yang ada. Kemudian yang kedua yaitu adanya munadharah, yaitu adalah debat ilmiah atau kalau yang dalam istilah pesantren saat ini bahthul
masail. Kalau ini sifatnya sudah action. Jadi permasalahan yang muncul itu sudah bukan kemudian dibahas bersama, bukan, tapi sudah kemudian langsung dari eh, ahli-ahli ilmu yang mereka itu memiliki literasi yang kuat, langsung kemudian, oh ini solusinya, oh ini literasinya, oh ini yang menurut pendapat ini hukumnya seperti ini, menurut pendapat ini hukumnya seperti ini. Kemudian nanti dari pihak yang lainnya bisa mengcounter. Oh, enggak. Literasi yang saya dapatkan itu seperti ini. Wah, jadi akan ada debat ilmiah. Beda, bukan debat kusir. Kalau debat ilmiah ini memang benar-benar orang-orang yang ilmiah. Benar-benar orang yang sudah terpilih untuk mereka itu bisa mengambil suatu istinbat hukum dari pendapat para ulama yang itu mu'tamad. Oh, ini loh pendapat Imam Nawawi dalam perkara ini seperti ini. Langsung, oh ini tuh ikhtiarnya Imam Nawawi itu seperti ini. Jadi bisa kemudian dijadikan sebuah penguat dalam debat tersebut. Oh, ternyata ini hasilnya. Itu namanya munadharah. Yang ketiga adalah mubahatsah atau melakukan penelitian ilmiah. Nah, kalau ini cenderung kepada satu tim yang mereka di dalam mungkin lembaga Darul Ifta bisa jadi di situ ada untuk yang namanya mubahatsah. Ada pembahasan tentang suatu apa namanya permasalahan untuk kemudian diteliti secara ilmiah. Yang hal ini kalau kita mau tarik ke zaman sebelum Khalifah Abbasiyah yaitu zaman Imam Syafi'i, beliau ada tuh yang namanya meneliti atau apa ya eksperimen tentang berapa sih ukuran satu mud atau satu gegaman untuk zakat fitrah. Beliau melakukan riset, melakukan penelitian secara ilmiah agar kemudian ketika beliau ditanya untuk zaman-zaman berikutnya atau oleh murid-muridnya, beliau tahu oh ukuran itu sekian. Sehingga kita saat ini mendapati bahwa ukuran satu mud yaitu adalah seukuran 0,7 sampai 0,75 kilogram untuk makanan pokok kita di Indonesia itu beras. Dan di daerah-daerah lain pun seperti itu disesuaikan. Itu namanya mubahatsah. Sehingga muncul kemudian hasil riset atau hasil eksperimen, hasil penelitian yang dijadikan suatu eh, pengamalan untuk studi kasus tertentu. Dan ini sangat-sangat bermanfaat. Kita kalau mau merenung alangkah besarnya pahala Imam Syafi'i membuat suatu riset yang begitu berat, mencari informasi dari sana dan sini, meneliti dari sana dan sini, tempat-tempat yang lain-lain, sehingga sampai saat ini sudah terlewat 1.200 tahun lebih, masih kemudian dipakai. Subhanallah, berapa banyak pahala Imam Syafi'i. Ini mubahatsah yang kemudian juga hidup di kekhalifahan Abbasiyah. Yang terakhir yaitu adalah tradisi mujtama'ah, yaitu mengumpulkan karya-karya ilmiah untuk kemudian diabadikan atau diarsipkan di perpustakaan. Sehingga tadi adanya kemudahan bagi mungkin dari Darul Ifta ataupun tempat-tempat lembaga yang semacam kalau kita di Indonesia MUI untuk mengambil satu istinbat hukum berdasarkan literasi-literasi yang terpercaya. Karena kalau karya-karya ilmiah ini kemudian tercecer, mungkin nggak ketemu bahkan atau bisa jadi hilang, maka akan sayang gitu. Tapi ketika ada perpustakaan, ini menjadi tempat yang sangat-sangat bermanfaat karena karya-karya ilmiah dikumpulkan di sana semuanya. Sehingga orang kalau mencari, wah ini apa ya hukumnya? Cari ke perpus. Ada arsipnya, ada kodenya. Oh kitab apa ini? Cari, ketemu, mudah jadinya. Ya, ini sudah menjadi suatu pembaharuan bahkan sampai sekarang ini pun masih terus apa namanya menjadi hal yang
dijadikan banyak manfaat itu adanya perpustakaan untuk karya-karya ilmiah. Baik, dari adanya pembahasan ini tadi, mulai dari sejarah berlangsungnya kekhalifahan Abbasiyah, kemudian adanya sejarah tentang pendidikan Islam pada kala itu, kemudian juga ada apa sih tradisi-tradisi ilmiah dan atmosfer pendidikan pada saat itu, kemudian kita bisa tarik kesimpulan bahwa pendidikan Islam pada zaman Abbasiyah itu tadi berlangsung sekitar 500 tahun, ya. Kalau di Hijriyah itu di tahun 300-an sampai kemudian 700-an atau 800-an. Kemudian kalau di Masehi dari sekitar 700 sampai 1200-an Masehi itu merupakan pilar atau kejayaan bagi peradaban Islam pada saat itu. Dengan ada lembaga-lembaga tadi yang disusun seperti adanya Al-Hawanid Al-Warraqin, kemudian Manazil Al-Ulama, ya, ada juga di sini disebutkan Bait Al-Hikmah dan juga tradisi-tradisi halaqah ilmiah, ada tadi mubahatsah, munadharah, mudzakarah, mujtama'ah itu menjadi dorongan untuk integrasi ilmu agama dan juga ilmu yang sifatnya umum. Baik, kemudian atmosfer ini yang terbuka memfasilitasi menjadikan banyak inovasi-inovasi. Namun ya tentu ada muncul tantangan di bidang politik yang sudahlah akhirnya mengakhiri kejayaan ini tadi di hancurnya di negeri Baghdad oleh Holako, ya, eh, rombongan dari Genghis Khan. Nah, warisan ini tetap akan relevan tapi akan mendorong dengan Islam modern eh, untuk kemudian mengadopsi pendekatan secara holistik sehingga apa tadi tradisi-tradisi dan juga ilmu hikmah-hikmah pelajaran-pelajaran yang ada dalam kekhalifahan Abbasiyah akan kemudian menjadi mm, pembaharuan yang bisa kemudian banyak menebar manfaat untuk Islam di zaman-zaman yang berikutnya dan akan terus relevan hingga akhir zaman. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan di dalam presentasi pada kali ini. Asykurukum ala ihtimamikum. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian panjenengan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf bila ada salah kata dan juga salah perbuatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.